barang mahal tapi buat gue gratis, boleh nih kayak gitu kan. Dan habis itu yang kedua dia bilang dan oh iya, Nil, satu lagi Nil, banyak banget orang-orang gitu ya pas pertama kali nyoba nih barang. Seperti yang kita tahu, banyak orang jatuh ke drugs. Mungkin bukan banyak di selebriti, tapi karena mereka yang terekspos ya. Tetapi basically banyak orang jatuh ke drugs, mereka try to get out, bisa balik lagi. Menurut kamu, kenapa orang bisa jatuh ke drugs? This is a personal story from my side gitu. Jadi waktu kelas SMA kelas 1 ya, waktu SMA kelas 1, saya sebenarnya sempat kayak diajak teman main gitu ke rumah dia. Kita udah tahu sih, satu sekolah udah tahu kalau misalnya dia ini anaknya ya nakal lah kayak gitu. Dan dia suka mete atau pete, pakai pete gitu. Gue sendiri juga nggak ngerti saat itu apaan gitu, tapi baru tahu artinya itu putau, which is like cracks ya. Dan itu pas di Australia lagi. Ini kita di asrama di Australia. Dan pas gue datang ke Jakarta, kebetulan lagi ini, dia ngajak gue, Nil, main dong ke rumah gue, hangout aja kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue datang ke rumah dia ngajak gue kayak abis makan siang gitu, dia ngajak gue kayak, bro, main aja ke kamar gue yuk, kayak gitu, kita main game lah atau apa. Ya udah, kita main game bentar. Tapi setelah main game, abis itu dia bilang, men, lo tau nggak, gue ada barang bagus banget nih buat lo, which is PT gitu. Mind you, ini gue masih umur 15 tahun, dan gue masih pencarian identitas banget. Mungkin anak umur 15 gue kayak masih pengen diakuin keren sama temen-temen gue, cool gitu ya. Dan kayak masih banyak lah kayak peer pressure, belum secure atau confident sekarang gitu. Dulu masih insecure banget, very low self esteem, dan gue pengen banget punya temen gitu. Nah, jadi pas umur 15, si temen gue ini bilang, bro, lu tau gak, ini ada satu barang nih. Ini barang ya, kalau misalnya di luaran, itu mahal banget bro. Mahal banget. Tapi buat lo, karena kita temen nih ya, gue kasih lo gratis. Wow. Darah dagang gue langsung mendidih gitu kan. Wow, barang mahal, tapi buat gue gratis. Boleh nih, kayak gitu kan. Dan habis itu yang kedua, dia bilang, dan oh iya, Nil, satu lagi Nil, banyak banget orang-orang gitu ya pas pertama kali nyoba nih barang, banyak dari mereka muntah. Itu gue jadi penasaran sih, dia ngeliat ke gue, ke mata gue, dia bilang, gue jadi penasaran sih, lu orang yang bakal muntah atau enggak ya, lu orang yang kuat atau enggak ya. Challenge ya. Ya, itu jujur buat gue poin-poinnya itu udah tepat banget. Gue sebagai seorang dari merantau yang berumur 15 tahun udah bisa kena banget, jujur. Kayak gue sendiri saat itu pengen banget nyobain putau, pengen banget nyobain kayak si PT itu ya. Gue pengen banget kelihatan cool, gue pengen banget diterima sama dia, gue pengen banget ngejawab challenge dia. Gue nggak pengen kayak, aduh takut atau apa kayak gitu. Gue nggak mau malu-maluin. Sehingga akhirnya gue nggak tahu kenapa, gue bilang sama dia, gue bilang kayak gini, bro, sorry banget nih, tapi abis ini nyokap gue nih yang jemput gue nih dari rumah lo nih. Kalau misalnya muka gue beler, yang ada nyokap gue nanti ketahuan lo. Aduh, kan gak enak nih. Kayaknya gue nggak dulu deh kali ini. Sorry banget ya, next time deh. Gitu. Masih gak enak gitu kan. Nah, akhirnya, payah lo. Gak apa-apa bro, kalau misalnya beler, tinggal minum air jeruk, gak ada baunya, muka lo sadar lagi segala gitu. Dia masih ini kan. Gue mikir, jangan sekarang, sorry. Bahkan kesebut sama di mulut gue, kalau misalnya supir gue yang jemput, mungkin gue udah nyobain ini sama lo. Gue ngomong kayak gitu. In the end, gue gak nyobain, dia... Tapi benar ibumu yang jemput? Betul, emang kebetulan nyokap gue yang jemput. Dia akhirnya nyobain, bukan nyobain ya, dia emang make gitu ya, jadi dia pakai di depan gue. Dan akhirnya ya udah dia high, abis itu tidur. Gue awkward gitu di kamar dia gitu kayak, gue harus ngapain ya sekarang? Nah, tapi inti cerita dari itu adalah I could be that, bisa kena banget. Tapi kalau misalnya bukan karena nyokap gue yang jemput gue saat itu, mungkin gue udah nyobain. Mungkin kalau misalnya supir gue yang jemput, mungkin gue udah nyobain. Even you grow up in the family yang good, tetap bisa jatuh. Amazing family, my parents are happily married. Tetap bisa jatuh. Tetap bisa jatuh, gitu. Karena tadi merasa pengen
be cool, kelihatan cool, cool dan ada be accepted. curiosity juga sebagai anak muda kayak apa sih? Terus Betul. mau di-accepted di circle yang sama. Betul. Nah, sampai hari ini, jadi gue ngerasa nih ya, apapun yang gue ngomong soal drugs, banyak banget sebenarnya teori-teorinya, banyak banget bisa yang gue ngomongin soal drugs. Tapi kalau misalnya kita nyobain sekali, jujur, most probably pas gue nyampe di Australia, si temen gue ini bisa, mau lagi nggak nih kayak di Jakarta kemarin, seru kan? Yuk, lagi yuk. Pasti bisa. Dan gue yang kayak pengen diterima, ayolah, udah. Selama high school, selama SMA, mungkin gue bakal jatuh ke dalam lingkaran setan tersebut gitu. Jadi, gue ngerasain banget sih Tuhan ngelindungin gue banget. Doa nyokap gue itu sangat ampuh banget, misalnya seperti itu. Dan jadi bukan karena kamu berprinsip tidak mau, tapi karena I don't think saved so. by the bell. Tapi akhirnya sampai hari ini, gue ngerasa udah mulai masuk ke arah prinsip. Kalau hari ini. Misalnya kalau misalnya hari ini, ya bokap gue juga bilang gitu, oh lo kalau misalnya pokoknya jangan sampai nyobain yang namanya narkoba misalnya, itu kan dari zaman ya bokap gue tipikal Chinese dad gitu ya, nggak tahu gimana caranya mengkomunikasikan sesuatu ke anaknya, jangan cobain namanya narkoba. Oh iya, makasih Pin. Sebenarnya kalau anak kecil kan tadi poinnya itu, tapi ternyata kan jeleknya anak yang udah dewasa besar pun melakukan drug yang sama. Jadi bukan karena dia curiosity atau di accept, tapi it's about principle of life atau unhappiness yang di dalamnya sehingga mereka tua-tua masih mau nyoba drug. Nature manusia ingin kelihatan cool. Nature anak muda ingin cool, ingin di accept, dan nature manusia ingin dipuja dan dipuji. Tetapi ingat, hati yang tenang, pikiran yang tenang, dan bisa puas dengan kehidupan yang kita terima, itulah salah satu cara untuk tidak jatuh ke dalam drugs. Jadi ada rasa guilt, guilt itu apa ya? Rasa bersalah tersebut yang dititipkan dari orang tua ke anak. Kenapa orang tua ngelakuin itu?